Halo semua, perkenalkan nama saya Adrian Syagultom. Saya dari 11 IPA 1 SMA Swasta Free Methodist 2 Medan. Di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran dari materi kelas 11 pelajaran sejarah Indonesia tentang Perang Padri. Tanpa basa-basi, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Perang Padri. Perang Padri merupakan perang yang terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai tahun 1837 yang digerakkan oleh para pembaru Islam. Perang ini terjadi antara kaum ulama atau kaum Padri melawan kaum adat. Asal nama Padri dalam Perang Padri yaitu sebutan orang Padir di Aceh, di mana Padir itu merupakan tempat persinggahan para jemaah haji. Sedangkan orang Belanda menyebutnya dengan nama Padre yang berasal dari bahasa Portugis, yaitu untuk merujuk orang-orang Islam yang memakai pakaian serba putih. Yang melatar belakangi terjadinya Perang Padri adalah karena para kaum ulama ingin mengubah kebiasaan buruk atau menghilangkan kebiasaan buruk dari para kaum adat seperti judi, sabung ayam, dan mabuk-mabukan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama mereka. Kemudian penyebab terjadinya Perang Padri yaitu karena pada tahun 1803 tiga orang haji yaitu Haji Miskin, Haji Somanik, dan Haji Piobang berupaya untuk membersihkan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan Islam di Minangkabau. Haji Miskin membakar tempat sabung ayam di Pandai Sikat yang menyebabkan kemarahan masyarakat setempat. Kemudian ia melarikan diri ke kota Lawas dan dilindungi oleh Tuanku Masyangan. Kemudian Haji Miskin mendatangi Tuanku Nan Renceh untuk membentuk Harimau Salapan atau 8 ulama untuk melawan kaum adat. Kemudian kita akan membahas tentang terjadinya Perang Padri yang dimana kita ketahui terjadi dalam 3 fase. Kita bahas yang pertama, Perang Padri fase pertama. Ini merupakan tahapan awal peperangan yang memang terjadi murni dari masalah atau merupakan perang saudara tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Dan ini juga bukan perang yang menjadi tanggung jawab dari pihak Belanda. Kemudian Perang Padri berlanjut saat pengemuka adat meminta bantuan dari para kaum Belanda hingga peperangan kembali terbuka dan pecahlah Perang Padri yang dimulai untuk melawan Belanda. Kemudian di fase yang kedua, di sini pihak Belanda mulai kewalahan menghadapi peperangan karena mereka harus melakukan dua peperangan sekaligus. Yang pertama melawan kaum Padri dan kemudian melawan Pangeran Diponegoro di Jawa. Kemudian pihak Belanda melakukan strategi dengan melakukan perdamaian dengan para pemuka di kaum Padri dengan meminta bantuan dari Sulaiman Al-Jufri untuk mendekati para tokoh-tokoh kaum Padri. Kemudian Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol, namun Tuanku Imam Bonjol menolak hal itu. Kemudian menemui Tuanku Lintau dan ia meresponnya dengan baik dan menerima perdamaian tersebut dan didukung oleh Tuanku Nan Renceh, sehingga pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Sementara itu isi Perjanjian Padang yaitu yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua, kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Yang ketiga, kedua belah pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang terakhir, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam.
Kemudian di Perang Padri fase ketiga, di sini merupakan perang puncak dari Perang Padri, di mana pada tahun 1831 semua rakyat Minangkabau dan kaum Padri melakukan penyerangan dalam menyeluruh terhadap para kompeni Belanda dan menjadi salah satu perang semesta yang melegenda. Tuanku Imam Bonjol melakukan pengungsian dari Bonjol ke Marapak karena pada tanggal 16 Agustus di tahun 1837 Bonjol dikuasai secara keseluruhan oleh pemerintah Belanda. Perang Padri ini berakhir dengan penangkapan dari Tuanku Imam Bonjol yang akhirnya diasingkan ke Cianjur, dan pada tahun 1839 dia dipindahkan ke Ambon.